Demi kepentingan Pak Prabowo, agar Pak Prabowo itu punya kepastian hukum, sehingga kalau seandainya Pak Prabowo nyalon lagi karena kalah calon lagi, itu nggak ada diskusi-diskusi itu kalau memang Pak Prabowo. Dia waktu itu berjanji akan menemukan Wiji Tukul dan yang lain sebagainya. Tapi 10 tahun pemerintahan Jokowi nyatanya itu tidak juga terjadi. Apa yang membuat Mas Anam gitu yakin bahwa kemudian nanti ketika Ganjar dan Mahfud terpilih jadi RI 1, RI 2 pun tidak meninggalkan ini hanya semata-mata menjadi komoditas politik aja, tapi betul-betul dilakukan dan direalisasi. Butet aja yang dekat dengan kami juga diperlakukan kayak begitu. Aiman juga begitu. Enough, cukup. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapan dan dimanapun kalian mendengarkan ataupun nontonin podcast ini. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Bersama gua Jess, Daniel Abigra, masih dengan Hamburger Political Edition. Hadir di tengah-tengah kita Mas Anam yang sekarang menduduki jabatan sebagai Direktur Juru Kampanye T Pemenangan Nasional Ganjar dan Mahfud SD. Thank you Mas Anam, udah main di Hamburger Podcast. Kita di Political Edition ini kita disclaimer, ini independen. Kita baru saja kemarin mendengarkan semalam ya, mendengarkan debat 3 calon yang salah satu materi debatnya adalah soal-soal hak asasi manusia, good governance, dan juga soal anti korupsi. Betul. Nah, kita lihat bareng-bareng ya, ada survei yang mengatakan setelah debat itu persepsinya tentang pasangan itu ada kayak Kompas rilis ya, Anies nomor 1, Ganjar nomor 2, dan Prabowo nomor 3. Nah kita sekarang mau lebih jauh mengelaborasi hal-hal apa saja yang kemudian diucapkan oleh Ganjar sebagai visi misinya dalam konteks penegakan, perlindungan maupun pemenuhan hak asasi manusia. Langsung Mas. Oke, langsung aja Mas Anam. Oke. Ya. Apa sih sebenarnya visi Ganjar dan Mahfud khusus soal hak asasi manusia? Iya, pertama-tama sebelum jawab itu saya ucapkan terima kasih ini ya. Thank you. Karena ini memang tanggung jawab komunitas hak asasi manusia sebenarnya untuk memang mewarnai dinamika pemilu ini dengan isu-isu hak asasi manusia. Ya, kenapa ini penting? Kami ucapkan terima kasih. Ya, kalau di dunia politik seperti ini, kalau demokrasi kita tidak diisi dengan substansi hak asasi manusia, kita akan kehilangan kesempatan merubah kehidupan demokrasi kita. Ya, kalau hanya sekedar gimmick macam-macam itu, ya nggak ngajak orang untuk belajar politik. Ya. Ya, lah itu penting. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama itu yang Mas. Pertama, ya. Dan saya suka tadi kamu mendeklar ya bahwa ini independen gitu ya. Independen, ya. Ya, itu memang prinsip ya. Jangan sampai independensi itu tergoyahkan. Maaf Mas ya, ini karena apa? Karena 1 di antara 3 atau sepertiga berarti nantinya juga akan memenangi kontestasi pemilu. Maka kita Hamburger pengen tahu apa janji-janji, apa program-program calon-calon pres dan cawapres itu khusus dengan isu program hak asasi manusianya. Kita pengen elaborasi. Iya, yang kedua ya, kan tadi yang pertama, yang kedua itu ada juga dari TV One misalnya ya, juga mengatakan bahwa bikin flyer juga sama dengan Kompas. Kalau Kompas dia ranking, kalau TV One ada statement bahwa Ganjar adalah pemimpin yang substantif. Jadi dalam debat kemarin itu yang paling menonjol substansinya, presisi juga dia. Kalau bagi kami Ganjar lebih cool, lebih elegan, tidak emosi. Jadi begitu. Jadi memang ada banyak pandangan. Ada banyak pandangan soal impresi terhadap debat semalam ya. Oke. Nah, sekarang ngomong soal substansi. Apa sebenarnya? Ya. Apa yang mau dibawa kalau Ganjar dan Mahfud jadi RI 1, RI 2? Iya, yang pertama begini.
kami menegaskan bahwa demokrasi kita harus substantif. Salah satu yang penting dalam demokrasi substantif itu adalah demokrasi digital. Karena memang saat ini semua orang menggunakan HP untuk memperjuangkan haknya, untuk mengekspresikan keberadaan dirinya, dan pemikirannya, dan sebagainya. Oleh karenanya, ya demokrasi digital ini masuk dalam ruang kebebasan berekspresi. Secara umum ya. Secara umum. Lah kami kepingin kebebasan berekspresi ini bebas, terlindungi. Ya. Kalau sekedar bebas tapi kriminalisasi, no way itu. Jadi kami kepingin bebas plus terlindungi kebebasan berekspresi itu. Caranya bagaimana? Revisi Undang-Undang ITE. Walaupun kemarin sudah direvisi lagi, tapi menurut kami kurang gitu. Bahkan tidak hanya soal undang-undang yang pasal per pasal yang direvisi, tapi paradigmanya juga mau kita rubah. Bahwa yang namanya kebebasan berekspresi tidak bisa dipidana. Kalau memang ada orang tersinggung kayak saya sama Mas Awi, sama Mas JC misalnya umpat-umpatan di publik, ya silakan aja Mas Awi, Mas JC gugat saya ke pengadilan perdata, bukan ke polisi. Kalau Mas JC, Mas Awi ngelapor ke polisi, polisi akan kita semprit. Woi, polisi nggak boleh ikut campur, silakan mereka berdua selesaikan di pengadilan. Nah, itu pentingnya, menjaga ruang demokrasi kita dengan kebebasan berekspresi. Nah, tapi bagaimana kalau dengan pejabat publik? Pejabat publik tidak punya penikmatan pelindungan itu dalam konteks kami, yaitu prinsip hak asasi manusia. Dia tidak punya reputasi. Jadi kalau pejabat publik, ya silakan dikritik, silakan dikontes, ditantang pikiran dan kebijakannya. Makanya kalau kemarin ya Mas Ganjar misalnya ngomong demokrasi itu ya untuk pejabat ya jangan baperan. Jadi kalau dikritik ya dikasih keluh kesah, jangan baperan. Nah itu komitmen kami. Jadi presiden sampai level paling bawah menyatakan dirinya jangan baperan. Itu kebebasan berekspresi. Berikutnya yang paling penting dalam konteks kebebasan berekspresi adalah ketika dia punya masalah itu bagaimana? Ternyata wah dihujatlah macam-macam sampai dia menghadapi persoalan. Kami ya menyediakan bantuan hukum untuk mereka sampai level kota. Jadi tidak hanya di level ibu kota di Jakarta lah. Kalau yang bersuara di Papua ya jauh, bersuara di Lombok ya jauh, di Kalimantan ya jauh. Di setiap kota kami akan dorong, kami akan bikin kebijakan untuk bantuan hukum bagi mereka. Lebih jauh lagi ya, kami kepingin gerakan masyarakat sipil tumbuh kembang. Space-nya kita buka, ruang komplainnya dibuka, dan status mereka adalah pembela hak asasi manusia. Kami yang satu-satunya ya menulis dengan tegas bahwa pembela hak asasi manusia dilindungi. Siapa mereka? Tidak semata-mata aktivis HAM, aktivis NGO, enggak. Pak petani yang sedang memperjuangkan pupuknya, guru-guru yang sedang memperjuangkan nasibnya, buruh-buruh yang sedang memperjuangkan upahnya, itu juga bagian dari pembela hak asasi manusia, termasuk teman-teman milenial yang misalkan hirup pikuk ini udaranya nggak baik, dia bikin status, dia bagian dari hak asasi manusia, pembela hak asasi manusia dan dilindungi. Oke, thank you Mas. Itu soal dalam konteks kebebasan berekspresi. Baru HAM yang semalam yang lebih keluar itu kan soal pelanggaran HAM berat masa lalu. Betul. Soal Papua. Betul. Soal kemudian hak ekosoktu, nyebutin soal kesehatan. Betul. Nyebut soal satu desa, satu puskesmas. Ya. Ngomong soal pendidikan, soal yang soal wifi, satu sekolah free wifi. Nah, itu semua yang dikatakan Ganjar itu, apakah itu udah jadi semacam platform yang solid, atau kemudian nanti dia kan petugas partai juga tuh, gimana tuh kemudian mengkonsolidasikan gagasan-gagasan itu kalau dia masih sama kayak yang sebelumnya? Yang pertama adalah semua yang kamu tadi bilang, yang disampaikan dalam debat itu juga tertulis di visi misi, tertulis lah. Oleh karenanya ya penting untuk melacak rekam jejaknya itu dengan tulisan. Ya tidak hanya sekedar omongan komitmen gitu. Cek itu. Nah, itu yang nanti ada semacam ini janji politik yang harus dipenuhi. Lah bagaimana cara memastikan itu? Dilindungi orang yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Didorong untuk membangun gerakan sipil. Kalau enggak ada gunanya
politik-politikan begini, pemiluan begini kalau nggak bermanfaat bagi masyarakat. Tapi masyarakat habis itu dilupain, Mas. Lah, biasanya janji 5 tahun ya kemudian udah kagak ada. Makanya yang paling sederhana, ini kan logik berpikirnya kan dapat ini. Logik berpikirnya siapapun Anda ya, ketika Anda punya persoalan dengan pemerintah, dengan Mas Ganjar sebagai presiden, Prof Mahfud sebagai wakil presiden, ada kanal untuk lapor langsung. Ketika Anda lapor, Anda dilindungi karena Anda adalah pembela hak asasi manusia. Bahkan ketika Anda punya persoalan, Anda diberi bantuan hukum untuk melakukan itu. Menurut saya, itu logik dalam konteks tata kelola perubahan sosial. Nah, ini penting ini kayak begini. Satu. Nah, yang kedua, bagaimana kita melihat soal yang lain ya? Soal yang lain begini, ini yang paling juga penting. Korupsi. Ya. Nusa Kambangan, semalam disebut. Kita punya program baik-baik. Hampir semua paslon ini kalau soal kesejahteraan programnya baik semua. Nggak ada yang buruk, nggak ada yang terus meminta supaya orang miskin semua. Enggak. Semua baik-baik. Tapi bagaimana memastikan program yang baik-baik ini bisa berjalan dengan baik kalau masih ada korupsi. Oleh karenanya kami juga melihat korupsi ini biang kerok dalam tata kelola negara kita. Menghambat kesejahteraan kita saat ini dan masa depan. Oleh karenanya kami memandang korupsi ini dua hal yang penting. Yang pertama adalah menghukum pelakunya seberat-beratnya. Dibawa kemana? Taruh di Nusa Kambangan. Apa itu Nusa Kambangan? Kan banyak teman-teman yang nggak tahu nih milenial. Nusa Kambangan adalah ya penjara yang basisnya pulau, yang nggak bisa lari dari sana, yang ditemenin ular dan sebagainya. Di situ banyak karena itu masih pulau begitu. Nah, taruh di situ. Agar apa? Jerah. Kalau sekarang ditaruh di lapas-lapas, di tahanan-tahanan yang saat ini ada, kan banyak isu itu ya. Oh, kalau jadi koruptor memang penjaranya lebih baik. Itu betul secara hak asasi manusia lebih baik. Tapi kadang-kadang nyakitin masyarakat. Ini nyuri ayam, desel-deselan di penjara, tapi yang korupsi lebih enak. Kita nggak mau itu. Kami mendengarkan rakyat. Kami mendengarkan masyarakat. Oleh karenanya taruh di Nusa Kambangan. Itu komitmen soal korupsi. Yang kedua, ada pertanyaan menarik ya ketika jalan-jalan Prof Mahfud sama Mas Ganjar ya jalan-jalan ke daerah-daerah. Loh, kalau korupsi itu apa manfaatnya bagi kami? Pak petani nanya apa manfaatnya bagi kami? Teman-teman santri juga nanya apa manfaatnya bagi kami? Ya kalau cuma korupsi cuma memenjarakan pelakunya begitu. Ya. Ternyata itu reflektif bagi kami. Makanya pemberantasan korupsi harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Coba kita bayangin. Datanya ICW misalnya ya. Satu lembaga yang menurut kita kredibel ya. Nah, datanya ICW mengatakan ratusan triliun sekian tahun ini. Coba kita konversi. Kalau ada 100 triliun saja, berapa puskesmas yang bisa didirikan di level desa-desa? Sehingga ibu-ibu ya, mak-mak yang sudah lansia, mbak-mbak yang lagi hamil, nggak kesusahan ngurusin kesehatannya. Gara-gara apa? Kita bisa membiayai, membangun puskesmas sampai level paling bawah karena korupsi kita hilangkan. Belum lagi soal sekolah. Mas JC ini kehilangan kesempatan beasiswa, misalkan tanggung jawabnya negara, gara-gara korupsi, Mas. Kalau seandainya dulu nggak ada korupsi, dia bisa kita biayai sampai ke luar negeri. Loh, siapa yang nggak kepingin maju? Nah, teman-teman milenial misalnya, bingung sekarang ini gimana lapangan pekerjaan. Lah iya masih koruptif. Orang mau nanam investasi juga takut, mau nanam modal juga takut. UMKM mau bikin usaha juga takut karena masih ada pungli, kan koruptif itu. Nah, kalau itu kita hapus, ya korupsi besar-besar di level kebijakan, pungli-pungli di level masyarakat kita hapus. Bisa jadi kita nambah lapangan pekerjaan sampai angka 17 sekian juta. Ya. Oh, itu gede sekali. Kalau mau ngomong ya? Iya, memang pengen ini. Ini pertanyaan-pertanyaan nakal biasa kalau saya. Karena memang tadi kan Mas Anam ngomong soal track record. Track record yang kemudian kalau tadi Mas Anam bilang dilihat dari tulisan-tulisannya, saya pikir harusnya juga bisa dilihat secara lebih panjang gitu ya. Iya. Ketika misalkan semalam kita lihat bahwa dalam debat Capres gitu, Ganjar unggul ketika bicara soal hak asasi manusia. Iya. Begitu banyak data yang bisa dia tampilkan, begitupun rekomendasi gitu ya. Tapi memang saya melihat bahwa konflik agraria nggak disebut tuh di situ. Dimana kemudian kita sama-sama tahu bahwa
hari ini yang melekat pada Ganjar ada dosa-dosa terkait konflik agraria di Wadas, di Kendeng, terutama di Kendeng ya, ketika 2014 pabrik itu ditolak gara-gara akan mengancam ekosistem kars dan yang lain sebagainya, malah diterbitkan izin yang baru. Lalu ketika oleh KLHK dilarang lagi, diterbitkan lagi izin yang baru oleh Ganjar gitu. Yang kemudian juga berlanjut di Wadas, di kasus yang lain, Ganjar datang, sudah dialog, tapi kemudian kekerasan tetap terjadi dan yang lain sebagainya, dan itu di bawah kepemimpinan Doi gubernurnya, gubernur Jawa Tengah. Iya. Pertanyaan saya sebetulnya begini, simpel aja. Kalau misalkan terpilih gitu ya, apakah ada jaminan bahwa jaminan ketidakberulangan, bahasa yang selalu kita pakai dalam konteks asasi manusia ya. Apakah ada jaminan ketidakberulangan bahwa Ganjar tidak akan mengulangi hal yang sama? Kalau ada, jaminannya apa? Dan apa yang membuat kami harus percaya gitu bahwa dia tidak akan mengulangi hal tersebut? Itu aja dulu, Mas. Yang paling sebenarnya kemarin juga disinggung, bukan tidak disinggung dalam debat. Bahkan ditunjukin kasusnya banyak gitu, tidak sedikit. Kalau tadi kan cuma 2 aja, Kendeng sama Wadas gitu ya. Padahal kalau kita ngomong kasus PSN ya, datanya Walhi misalnya ada 200 sekian kasus proyek PSN. strategis nasional. Ya. Belum lagi ya, PSN itu proyek strategis nasional. Nah, datanya Komnas juga banyak gitu ya. Yang itu menandakan memang kita punya problem di situ. Ya, kalau ada cita-cita beresin soal negara ini untuk menyongsong Indonesia emas, Indonesia maju dan sebagainya, ya ternyata memang refleksinya ada sekian ratus ya problem di PSN itu. Pertanyaan yang paling sederhana, mau ngapain dengan ini semua? Jadi tidak hanya 2 kasus ini, 200 kasus lebih kalau catatannya teman-teman Walhi. Ya, tapi yang 2 kasus yang benar-benar di bawahnya Ganjar. Enggak, saya mau motret gedenya dulu nih, nanti sampai situ. Siap. Karena ini bagian dari situ PSN, ya. Lah, yang paling serius dalam konteks PSN ini adalah bagaimana kita mereorientasikan tata kelola negara kita. Ya, kan PSN itu kan selalu embel-embelnya ini untuk kepentingan nasional. Apakah betul kepentingan nasional? Mungkin betul, tapi pada prakteknya bisa jadi enggak. Karena apa? Ada korupsi di situ. Angkal soalnya ini koruptif, gitu. Kalau PSN itu dijalankan dengan baik, ya itu manfaatnya kan sangat besar. Tapi karena ini koruptif, jadinya nggak karu-karuan. Termasuk korupsi itu melahirkan kekerasan di mana-mana, melahirkan kerusakan lingkungan di mana-mana. Ini harus kita evaluasi. Termasuk misalnya kalau dalam dimensi yang lain ada food estate misalnya. Dan coba kita bayangin misalnya food estate itu hutannya gini. Food estate itu kan kepinginnya kita nggak lapar. Betul. Tapi kan faktanya food estate itu rusak hutan, lapar bersama kita. Hutannya kadung rusak, food estate-nya nggak jadi. Nah, itu kan juga serius itu problemnya. Jadi rusak hutan, lapar bersama. Ya kan, bukan rusak hutan, masih mending kalau nggak lapar. Ini rusak hutan, lapar bersama. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu kita clear itu. Itu mau kita beresin soal korupsinya. Kalau ada pelanggaran hukum, tegas. Satset beresin pelanggar hukumnya. Apalagi kalau misalkan lihat profil Prof. Mahfud ya. Prof. Mahfud itu kan profilnya sederhana. Apa sederhananya? Bersih orangnya. Makanya dia enteng aja, dia tas-tas saja ngomong soal keadilan karena dia bersih. Nah, kalau kamu nggak bersih ya susah mau ngomong pemberantasan korupsi. Jadi pemberantasan korupsi salah satu pilar yang paling penting adalah kredibilitas orangnya. Kalau dia masih kena kepentingan ini, kepentingan itu ya rumit. Prof. Mahfud sampai detik ini dikenal tukang terobos karena banyak yang macet-macet. Nah, itu serius. Nah, jaminan apa ini bisa dilakukan dengan baik, mau PSN, mau yang lain dan sebagainya, Prof. Mahfud yang membidangi itu. Loh, kan dia kan wapres, kan nggak punya kewenangan. Komitmennya adalah untuk hukum dan hak asasi manusia, Prof. Mahfud di depan. Persis seperti ketika pidato pertama kali pengangkatan Prof. Mahfud. Itu kan clear itu. Bidang hukum dan HAM itu dia. Dan kemarin waktu di debat, Mas Ganjar juga memperkenalkan Prof. Mahfud, nanti beliau yang bertanggung jawab untuk hukum dan hak asasi manusia. Apa jaminannya ini akan berhasil? Jaminannya berhasil karena kredibilitas beliau. Kalau orangnya bersih, ya gampang. Kalau orangnya nggak bersih, ya babak belur. Itu cuma konsep aja itu pemberantasan korupsi. Nah, yang paling penting juga begini, ternyata ini pemberantasan korupsi ya, dalam tata kelola lingkungan dan lain sebagainya.
kita bikin namanya ruang digitalisasi pelayanan di pemerintahan, di birokrasi. Ya, kan ini juga penting dalam konteks hak asasi manusia. Targetannya adalah semua pelayanan itu nggak boleh lebih dari 2 kali 24 jam. Jadi kalau ngurus apa-apa, ya 2 kali 24 jam. Nah, itu harus clear itu. Lah kalau enggak, ya korupsi kita kalau nggak pakai digital begitu. Jadi kita akan digitalisasi, akan waktu yang cukup pasti. Iya, yang paling penting dalam konteks korupsi itu akan memperlebar jarak pertemuan antara petugas negara, ya, pegawai pemerintah dengan masyarakat. Kalau sering ketemu, yang terjadi adalah pungli akan terjadi. Makanya UMKM juga banyak yang mati karena banyak punglinya. Nggak, sekarang balik ke Wadas dan Kendeng gimana, Mas? Komitmen diselesaikan. Nggak hanya Wadas, bahkan kalau Wadas dan Kendeng kan cuma 2 kasus saya bilang. Itu ada 240 sekian kasusnya Walhi. Semalam lagi kita bahas yang semalam nih. Ada 2 dari gua. Satu soal pertanyaannya Ganjar ke Prabowo soal pelanggaran HAM, teman-teman. Soal mau nggak membentuk pengadilan HAM berat masa lalu, satu. Yang kedua soal orang hilang. Izinkan saya harus membaca data untuk mengingatkan. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009, DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Nah, itu yang salah satu paket di konsenku soal pelanggaran HAM masa lalu, nanti mau dielaborasi dulu. Yang kedua soal Papua. Papua itu juga ketika Prabowo dapat giliran pertama untuk dapat undian, dia dapat HAM. Pertanyaannya soal Papua, dan Ganjar nanyain konsep penyelesaian persoalan HAM di Papua apa, dan Ganjar nyanggah soal pentingnya penggunaan dialog, kalau nggak salah gitu. Dialog, sementara si Anies ngomong pentingnya menggunakan keadilan. Nah, dua-duanya disetujui sama si Prabowo. Nah, 2 hal itu, pelanggaran HAM berat masa lalu, kemudian yang kedua soal Papua. Maksudnya Ganjar ngomong soal keadilan, dialog kayak gimana, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu itu mau kayak gimana, dan juga ngomongin soal orang hilang gimana? Ya, berangkat dari kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dulu ya, secara umum. Ya, pelanggaran berat HAM masa lalu itu, ya, yang sekarang ada 12 kasus, ada 13 kasus ya yang belum disentuh, dibawa ke pengadilan, gitu. Ada sebagiannya sudah dibawa ke pengadilan. Lah, kenapa kok ini menjadi penting, ini ngomong pelanggaran HAM yang berat masa lalu? Ini bukan kaset rusak. Ini kan ada yang mengatakan ini kayak kaset rusak diputer setiap 5 tahunan. Bukan. Pertama, karakter pelanggaran yang berat itu selalu lahir dari kebijakan negara. Ya, kalau itu lahir dari kebijakan negara, itu artinya paradigma bernegaranya memang punya problem serius. Ya masa rakyatnya diculik, ditangkap, dibunuh, dibuang dan lain sebagainya. Loh itu kan nggak bener. Mau bikin negara ini untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menculik mereka. Ya toh lah. Makanya pelanggaran HAM yang berat ini nggak bisa disandingkan dengan pidana biasa. Apalagi kalau ketika ngomong, loh itu kan orang cuma kan kalau misalkan lihat debat kemarin ya, itu kan cuma 13 orang yang hilang. Kan itu kan kecil aja angkanya. Coba kalau di Jakarta angkanya bisa ratusan yang hilang, kan begitu nih nuansanya semalam. Nah, yang di situ salah berpikirnya. Kalau orang hilang dalam konteks
biasa dalam konteks pidana biasa, suruh telepon Polda, atau bahkan itu jamnya bukan hilang, belum ketemu aja. Ya, JC kalau putus kamu pacaran juga hilang. Iya, dia kalau lagi putus ya, lagi pacaran ya nggak pulang 3 hari karena putus cinta misalnya, itu nggak hilang. Nah, hilang dalam konteks penghilangan paksa itu penggunaan kewenangan negara oleh aparatus negara untuk kepentingan tertentu, bisa jadi penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Untuk penghilangan paksa sudah ada rekomendasi DPR, salah satunya bikin 2009. pengadilan. Bahkan kayak kemarin kita bilang, termasuk rekomendasi DPR itu mencari di mana kuburannya, sehingga menggunakan itu untuk menyelenggarakan pengadilan itu tinggal satu langkah lagi. Jadi itu tinggal eksekutif order aja bikin pengadilannya. Political will ya, mau atau enggak gitu ya. Tinggal mau ataukah tidak lah. Kalau kita lihat debat semalam clear. Terus bagaimana realitasnya nanti kalau dengan partai-partai yang lain? Ketika kita mendengarkan komitmen dari partai-partai pendukung Ganjar sama Mahfud, ketika memperkenalkan Prof. Mahfud di awal bahwa menyelesaikan hukum dan HAM adalah otoritasnya Prof. Mahfud, ya, kami yakin di tim ini akan jadi prioritas. Sebenarnya penting kok ini. Kalau ditanya, nanti Pak Prabowo marah, gitu. Nanti Pak Prabowo akan menolak dengan kekuatan politiknya kalau menyelenggarakan pengadilan atau KKR. Sebenarnya jawabannya sederhana itu. Apa? Ini juga demi kepentingan Pak Prabowo. Agar Pak Prabowo itu punya kepastian hukum, sehingga kalau seandainya Pak Prabowo nyalon lagi karena kalah calon lagi, itu nggak ada diskusi-diskusi itu kalau memang Pak Prabowo nggak terbukti. Jadi kepastian hukum itu penting bagi Pak Prabowo itu, jangan diambangkan. Prabowo ini kan udah nyalon untuk yang keempat kalinya sebetulnya. Betul. Sekali Wapres, 3 kali Capres. Ya. Di 2014, sebetulnya narasi sebagaimana yang diomongin sama Ganjar di dalam debat semalam itu kan juga sudah diomongin sama Jokowi ya. Tentang bahkan dia waktu itu berjanji akan menemukan Wiji Tukul dan yang lain sebagainya. Tapi 10 tahun pemerintahan Jokowi nyatanya itu tidak juga terjadi. Apa yang membuat Mas Anam gitu yakin bahwa kemudian nanti ketika Ganjar dan Mahfud terpilih jadi RI 1, RI 2 pun tidak meninggalkan ini hanya semata-mata menjadi komoditas politik aja, tapi betul-betul dilakukan dan direalisasikan. Ganjar bagian dari perubahan reformasi negeri ini. Ya, ketika reformasi 98, ya dia ikut gerak pro Mahfud, ya, dengan rekam jejaknya yang tukang terobos, yang macet-macet itu. Itulah yang membuat kita yakin, gitu. Itu satu. Dan jauh lebih penting lagi adalah, ya, kayak tadi itu yang kebebasan berekspresi, bahwa kita mau semua masyarakat itu terlibat dalam tata kelola negara ini. Makanya kita dorong ada gerakan, ya, masyarakat sipil yang kuat. Jadi ini gerakan masyarakat sipil yang kuat agar mengkontrol negara ini, mengontrol pemerintah ini. Bahkan kami ngasih saluran itu, lapor presiden, ngasih bantuan hukum, bahkan juga ngasih status. Kamu kalau bersuara itu statusmu ini loh, pembela HAM loh, harus dilindungi. Berani janji nggak akan terulang lagi kasusnya Fathia sama Haris? Berani berjanji nggak untuk? Iya dong, paradigmanya itu kalau ada orang ya reputasinya disinggung sama orang lain, silakan diselesaikan di perdata. Itu kan paradigmanya. Udah selesai lah urusan-urusan gitu. Masa negara membiayai urusan-urusan yang sebenarnya personal begitu? Enggak, paradigmanya di situ. Mendingan biaya itu untuk kepentingan santri yang mau sekolah, untuk kepentingan internet gratis bagi para milenial sehingga dia bisa bercengkrama dengan dunia, mengekspresikan apa yang dia inginkan. Kan lebih penting itu, sehingga negara kita maju ini. Oke, yang terakhir aku Mas beneran, yang tadi soal Papua belum dijawab. Iya, kan masih itu terus kamu nariknya. Ya enggak, tadi kan dicontoh lagi. Balik lagi ke kebebasan ekspresi lagi ya. Sekaligus, ada nggak komitmen clear soal nggak akan tertulang lagi itu kasus-kasus kayak Fathia Haris itu? Nggak hanya Fathia Haris. Fathia Haris itu udah beberapa waktu yang lalu. Ya. Butet aja yang dekat dengan kami juga diperlakukan kayak begitu. Aiman juga begitu. Enough, cukup. Gitu. Jadi kalau orang di reputasinya disinggung,
silakan gugat ke perdata, itu paradigma, itu hak asasi manusia. Kita tetap melindungi reputasi orang, ya, tapi nggak boleh melibatkan kekuasaan negara. Kita menyediakan pengadilan yang independen, fair, dan profesional, menjamin itu dalam konteks nanti balik lagi ke situ. berekspresi. Sekarang ke Papua nih nanti nggak masuk ini nggak kelar nantinya. Iya, karena teman-teman kan media soalnya, dia seneng kebebasan berekspresi. Karena takut juga kalau hilang ini. Saya masih ada 15 pertanyaan lagi soalnya. Kenapa? Masih ada 15 pertanyaan lagi. Kalau aku udah nggak, betul. Nggak apa-apa, mau 25 juga nggak apa-apa. Atau 99 kayak Asmaul Husna juga nggak apa-apa. Nah, begini. Soal Papua itu sederhana persoalan. Dialog katanya. Dialog memang. Kata kuncinya dialog. Kalau keadilan udah sering dibicarakan dan keadilan itu sumir. Tapi dialog itu jadi penting. Nah, dialog itu harus dilandasi dengan apa? Respect. Menghormati orang. Jadi nggak boleh ada stigma. Gimana saya bisa dialog dengan Mas Awi, dengan Mas JC, ya kan? Dengan teman-teman milenial, kalau Mas Awi, Mas JC, milenial kita stigma dulu sebagai teroris lah, sebagai ini, sebagai itu. Ya nggak mungkin ada dialog. Jadi dialog itu pertama kali langkahnya adalah menghormati orang. Satu. Yang kedua, ternyata Papua bukan ruang kosong. Papua banyak kekerasan. Nah, bagaimana kita bisa berdialog di tengah kekerasan? Nggak mungkin. Yang bisa dilakukan, hentikan kekerasan. Caranya bagaimana menghentikan kekerasan? Ya hentikan pengiriman pasukan keamanan. Clear itu. Oke. Bahkan Bu Mega ini ya, ini soal Papua. Bu Mega itu cek di jejak digitalnya, menolak pembuatan kodam di Papua. Mana ada politisi yang ngomong gitu soal Papua? Dicek. Dia yang menolak itu pembuatan kodam. Karena pembuatan kodam itu kayak ngajak perang orang Papua aja. Gitu. Pendekatannya harus dialog. Ya, kesejahteraannya diberesin, ruang politiknya didialogin. Gitu. Itu kata kunci untuk Papua. Oh, detail. Kalau misalkan memang bisa komitmennya. Ada Prof. Mahfud di situ yang sejak awal memang supported itu. Bahkan Prof. Mahfud mau merefleksikan posisi Gus Dur dalam tata kelola Papua. Tentu saja dengan disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Tapi prinsipnya itu dialog. Dialog macam apa sih yang dibayangkan, Mas? Menurutmu apa? Makanya aku kan bukan. Ayo, coba. Menurutmu apa? Yang paling penting dialog di Papua itu gimana coba? Menurutmu? Aku nanya Mas Anam justru. Nah, ya toh. Dialog itu sampai masalah yang paling substansial. Yang orang kan takut ini, ini kan ngomong merdeka, ini ngomong tetap di sini. Ya itu yang paling didialogkan. Mau apa lagi? Lah, respect terhadap posisinya. Nah, kalau itu enggak, lah bagaimana? Terus nanti ujungnya bagaimana? Kami yakin ujungnya adalah Indonesia tetap maju, semua orang sejahtera, termasuk teman-teman Papua. Bahkan ini kalau dalam diskusi di teman-teman internal ya, karena saya ikut tim Papua, tapi bukan tim TPN ini, tim Papua. Waktu di Komnas? Enggak. Oh. Ini sudah lepas dari Komnas. Oh. Ya, di tim Papua itu. Dalam sejarahnya, ya, Soekarno itu menawarkan otonomi seluas-luasnya. Coba dicek di jejak digital. Bahkan Papua itu punya duit. Rupiah Papua, rupiah Irian, yang itu maknanya berbeda dengan rupiah Indonesia. Jadi kalau teman-teman belajar soal otonomi khusus jauh-jauh ke Quebec gitu, kejauhan. Papua itu sudah menerapkan zamannya Soekarno tahun 50-an. Loh, kok sekarang kita alergi? Pendiri bangsa kita itu meletakkan menghormati orang Papua itu sampai segitunya. Bahkan kalau kita lihat anatomi pembangunan di Papua, pendekatannya Soekarno ini ya. Pendekatannya Soekarno itu dalam sejarahnya. Biaya pendidikan untuk orang Papua kalau dibandingin ya, ada pendidikan, ada macam-macam gitu untuk Papua. Itu biaya pendidikan paling nomor 1. Jadi Soekarno membayangkan adalah Papua itu ya punya otonominya, dikelola sendiri dengan SDM mandiri yang handal. Terus kok kita alergi di situ? Ya. Nah, dialog itu sampai ke situ maknanya. Jadi kalau bagi Mas Ganjar misalnya yang PDIP ya itu dia sedang menjalankan gagasan dari Soekarno. Akan dialog seperti apa? Ya biarkan nanti
audiens ataupun jemaah hamburger yang akan menilai sendiri karena kita punya kepentingan siapapun yang akan menang, apa program HAM-nya. Nanti diputar ulang janji-janji yang diucapkan baik oleh semalam di debat, oleh capresnya ataupun orang-orang atau timnya yang kemudian menyiapkan materi dan juga platform program. Nanti kita putar ulang. Apa benar omongan, namanya juga lagi usaha, kampanye, promosi, nggak apa-apa, memang nggak apa-apa. Tapi memang nanti biarkan times will answer. Unggul. Betul. Unggul dalam keadilan, unggul dalam kesejahteraan, dan unggul dalam pergaulan dunia. Ya. Gitu. Jadi tidak sedang jualan, ini memang memperjuangkan nilai. Benar. Ini kita maksudnya dalam konteks undang Mas Anam ini kan Mas Anam sebagai tim jurkam, maka nggak apa-apa jualan setinggi-tingginya, nggak apa-apa. Dan juga memang audiens juga punya preferensinya, silakan. Dan yang penting kita mengedukasi publik dengan diskusi kayak gini. Aku pengen jadi bagian yang mengingatkan bersama-sama, sebagaimana yang disebut Mas Anam barusan. Yang saya pengen ingatkan adalah begini. Tadi di awal Mas Anam bilang bahwa kemudian salah satu program atau salah satu visi misi Ganjar juga termasuk menyoal lapangan pekerjaan, yang kemudian tentunya di dalamnya kita bicara soal hak. Jawa Tengah itu adalah daerah dengan UMP paling rendah sepulau Jawa. Ya, itu diakui kan. Nah, ini kemudian apa yang akan dilakukan Ganjar nanti terkait hal tersebut? Apakah kemudian kalau saya bisa bilang ketidakberpihakannya pada buruh selama ini, apakah itu tidak akan dibawa ketika nanti dia jadi presiden? Bahkan harus ditambahin datanya begini. Ganjar data kalau ngomong kemiskinan, ya kemiskinan juga paling rendah katanya. Betul. Kan begitu toh. Tapi nggak ada orang yang melihat data kebahagiaan orang. Indeks kebahagiaan itu penting juga sekarang ini, satu. Yang kedua, pertumbuhan. Ya, pertumbuhan Ganjar adalah pertumbuhan paling tinggi di Indonesia. Kebahagiaan bahagia orangnya, itu satu. Itu dulu yang harus kita beresin. Yang berikutnya dengan pertanyaanmu tadi, bagaimana dengan upah gitu ya, upah buruh. Ya, upah buruh di Jawa Tengah. Sebenarnya kalau sudah jadi presiden jangan ngomong Jawa Tengah mulu. Nanti yang lain terdiskriminasi. Dia ngomong ke saya kan aku orang Jawa Tengah. Orang Gombong nih. Lah, saya orang Jawa Timur. Jawa Timur beda kan, orang Jawa Tengah nih. Tapi sekarang gua nggak gini karena apa? Terdiskriminasi. Iya, karena sama Solo. Semua di Solo. Piala Dunia U17 final di Solo. Konser-konser di Solo. Kapan di Gombong? Jalanannya rusak mulu. Nah, iya. Gombong cukup lah punya apa namanya? Enak aja. Benteng apa namanya? Benteng Van der Wijk. Van der Wijk. Itu salah satu kongsi paling modern di zamannya. Balik ke pertanyaan. Oke. Jadi begini. Soal buruh ini, jadi kalau melihatnya begini, soal buruh, soal investasi, soal tata kelola industri. Kalau ngomong soal buruh sendiri, nanti janji-janji yang nggak jelas. Jadi soal buruh, soal industri, sama tata kelolanya. Nah, yang paling penting di sini adalah begini. Bagaimana hak dasar buruh bisa terpenuhi? Ya toh? Apa keistimewaan dia punya status sebagai buruh dibandingkan dengan orang yang tidak punya status sebagai buruh? Harusnya dia punya keistimewaan. Oleh karenanya memang proteksi hak dasarnya harus ada. Nah, ini jadi perhatian kita. Karena apa? Kalau kita misalnya sentuh industri, ya industri harus begini-begini, di sisi yang lain korupsi masih ada, industrinya kabur. Gitu. Kalau industrinya itu tata kelolanya nggak ada koruptif misalnya, nah itu kita bisa nego soal kesejahteraan. Thank you. Oke. Thank you banget Mas Anam. Thank you banget. Kita berterima kasih Direktur Juru Kampanyenya TPN Mas Khairul Anam menyempatkan diri untuk bareng-bareng sama kita menjelaskan visi misi dan juga gimana itu nanti bisa diimplementasikan. Padahal siapkan tagih janji. 15 pertanyaan nggak mungkin teman-teman. Nanti kita ada segmen kedua. Thank you Mas Anam ya. Thank you. Thank you.